Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ali Fahruddin, Magister Pendidikan, dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, yaitu mata kuliah media pembelajaran inovatif sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa sebanyak 2 SKS pada semester 5. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep media pembelajaran sekolah dasar dan pengembangannya. Melalui mata kuliah media pembelajaran inovatif sekolah dasar, mahasiswa mampu menambah pengetahuan dan wawasan tentang media pembelajaran yang ada di sekolah dasar, serta dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dengan mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Materi yang disampaikan dalam mata kuliah media pembelajaran inovatif sekolah dasar meliputi yang pertama, definisi media pembelajaran. Yang kedua, fungsi dan peran media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, jenis media pembelajaran. Materi keempat, karakteristik media pembelajaran. Materi kelima, evaluasi media pembelajaran. 6. Media pembelajaran interaktif. 7. Media pembelajaran konstekstual berbasis IT. Kemudian materi yang ke-8 adalah media pembelajaran berbasis e-learning. 9. Perencanaan pembelajaran menggunakan media interaktif. Kemudian materi yang ke-10 adalah analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran sekolah dasar. Kemudian yang ke-11 pengembangan media pembelajaran sekolah dasar. Kemudian materi yang ke-12 adalah mendesain media pembelajaran inovatif. Ke-13 memproduksi media pembelajaran inovatif sekolah dasar. Dan materi terakhir adalah implementasi media pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Berbagai literatur digunakan untuk mendukung ketercapaian hasil belajar, baik dari buku maupun jurnal ilmiah yang kredibel. Pembelajaran dan materi juga dapat diakses melalui e-learning Universitas PGRI Palembang. Proses perkuliahan dilaksanakan dengan konsep student centered learning, mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif. Pelaksanaan perkuliahan didukung dengan metode flipped classroom berbasis project based learning. Platform learning management system digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran pada kuliah ini. Mahasiswa dapat mempelajari materi terlebih dahulu di rumah, kemudian di kelas mereka akan melaksanakan berbagai aktivitas seperti menyusun proyek, kemudian berdiskusi, bisa jadi juga FGD dan presentasi. Proses asesmen dilaksanakan secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, meliputi aspek kehadiran, menyelesaikan tugas atau proyek, kuis, keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikian aspek yang saya terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Palembang. Selanjutnya saya akan menunjukkan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah media pembelajaran inovatif sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, Pak. Oke, saya manggilnya Bapak Ibu tidak apa-apa ya, karena teman-teman di sini sudah semester akhir dan siap menjadi seorang guru. Dan beberapa di sini juga sudah magang di sekolah. Jadi
nanti kita saling berbagi. Teman-teman di kelas A ya, kelas A. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di mata kuliah apa? Media pembelajaran sekolah dasar. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Oke, cukup. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya cek kehadiran di pagi hari ini. Oke, saya akan cek kehadirannya ya. Dinda Lestari, hadir. Wafik, Hadir, Pak. hadir. Tasya, Hadir. hadir. Oke, sepertinya hadir semua ya. Oke, alhamdulillah lengkap hari ini. Berarti kalian walaupun di momentum puasa masih tetap semangat dan selalu hadir dalam setiap perkuliahannya. Lancar perkuliahan ya. Alhamdulillah, lancar. Oke, sebelum kita mulai kuliah, kita cek konsentrasi, fokus. Sebelum kita fokus, kita tidak akan mulai kuliah. Nah, kita siapkan dulu fokus kita, sehingga materi-materi yang akan saya sampaikan dapat dicerna dengan baik. Siap? Siap. Oke. Ketika saya menyampaikan pagi, maka tepuk satu kali. Oke. Kalau saya menyampaikan siang, tepuk dua kali. Kalau saya menyampaikan sore, tepuknya tiga kali. Dan terakhir, kalau saya menyampaikan malam, tepuknya nol. Iya, tidak ada tepuknya ya. Oke, siap? Siap. Oke, pagi. Mas Joko yang serius, Mas Joko. Iya. Siang. Sore. Sore berapa tadi? Tiga. Malam. Oke. Siang. Malam. Belum fokus. Tadi kalau malam harusnya nol. Oke. Siap, konsentrasi. Malam. Oke. Siang. Pagi. Malam. Nol. Malam. Siang. Sore. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Artinya sudah kita fokus dan kita siap untuk memulai mata kuliah hari ini. Sesuai dengan yang saya sertakan di LMS, sudah dibuka semua ya? Sudah. Di LMS hari ini pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang pengembangan media. Sorry, ini Pak Sur ini mau habis Pak, ganti aja Pak. bisa. Di meja itu Pak. Masih yang baru tuh. Di meja ada. Sudah disiapkan kelas Pak. Oke, terima kasih Mas Arif. Media pembelajaran sama saja nih. Oh ini Pak. Ini Pak, yang baru. Disimpan Pak. Diambil Pak, Mas Arif. Oke, ini ya. Hari ini kita akan membahas, nanti dicek juga di LMS-nya, pengembangan media pembelajaran sekolah dasar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran. Masih ingat di pertemuan sebelumnya? Kita cek dulu jenis media pembelajaran. Nah,
Oke, pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis media pembelajaran sekolah dasar. Oke, kalau dari apa? Yang masih ingat? Ada berapa? Media visual. Oke. Media visual ya. Ya. Visual. Terus audio. Ada lagi satunya? Audiovisual. Visual. Oke, waktu lalu kita mempelajari tentang jenis-jenis media, ada visual, ada audio visual. Dan hari ini kita mencoba untuk mengembangkan dari beberapa media yang ada di sini. Oke, sebelum ke sana, silahkan dibuka di search engine-nya menti.com. Kodenya 57828777. Ketemu? Sudah. Oke, di situ saya menanyakan kepada saudara apa saja media pembelajaran yang ada di kelas. Kan kemarin kita sudah magang tuh, ya kan? Kemudian coba kita review, kita ingat-ingat kembali media apa saja yang ada di ruang kelas saudara-saudara. Oke, ditulis. Ada 3 ya, ada 3 kolom ya. Oke, kita lihat LCD, kerangka manusia, papan tulis, laptop. Ini gambar apa ini gambar? Siapa yang digambar? Gambar buah-buahan ya. Lagi lapor. Oke, gambar. Ada lagi. Ini yang paling besar itu yang paling banyak. Berarti LCD ya paling banyak ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti kita, yaitu mengembangkan media pembelajaran. Oke. Pertanyaan saya, silahkan ditulis terlebih dahulu. Berarti kita akan membuat kelompok ya. Satu kelompok 2 orang saja. Satu kelompok 2 orang saja. Berpasangan 2-2. Kemudian diskusikan apa yang akan saudara kembangkan dari media pembelajaran. Oke, saya berikan kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi media apa yang kira-kira nanti akan dikembangkan. Oke, sudah ya? Ya. Oke, saya tanya yang kelompok 1. Mas Ari. Apa media yang mau dikembangkan? Ini apa namanya? Pelajaran tangga. Jalan tangga. Ya. Untuk mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Di mana konsepnya sudah ada gambarannya? Kayak pengurangan jumlahan Pak. Kalau misalkan nanti dia dadunya dilempar, terus nanti dia dapat 4, berarti maju 4 langkah. Terus nanti kalau misalnya nanti ketemu di tangga dia naik, terus kalau nanti ketemu di ulang dia turun gitu. Jumlah pengurangan. Konsep penjumlahan pengurangan. Oke, boleh. Kelompok 3 sudah? Sudah. Media apa? Panggram. Apa itu? Itu untuk matematika. Untuk matematika. Data. Ya, Tentang kayak data. puzzle-puzzle itu. Konsep konten tentang data. Iya. Oke, boleh. IPAS matematika semua. Dari yang IPA. apa? Nanti pakai aplikasi Canva Pak. Aplikasi Nah, Canva. nanti bentuknya kayak animasi. Digital berarti ya? Iya, digital. Oke, bagus. Oke, sudah ada gambaran ya kira-kira yang akan Ya. dikembangkan kan? Oke. Nah, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana proses pengembangan media.
proses pengembangan media. Ini saya tuliskan di sini ya. Oke, di LMS saya sudah menyampaikan materi pengembangan media, yaitu berdasarkan teorinya Brock-Engel. Sudah dibaca? Sekilas Pak. Sudah paham? Belum. Ada beberapa arah ini. Oke, Brock-Engel itu menyampaikan kalau kita ingin mengembangkan suatu produk pendidikan, itu ada namanya metodologinya yang kalian dapatkan juga di mata kuliah metodologi. Dan nanti kita sinkronkan di sini, yaitu namanya Research. atau disebut dengan R&D, Research and Development. Ini metode atau model yang akan kita gunakan kalau kita ingin mengembangkan apa tadi? Media pembelajaran atau produk lain yang tentang pembelajaran. Karena mata kuliah kita media ini akan kita gunakan sebagai materi pengembangan media pembelajaran. Oke. Nah, si Brock-Engel menyampaikan ada 10 tahapan nanti kalau kita akan melaksanakan pengembangan. Mulai dari apa yang satu bacanya Mas Arif? Research and Information Collecting. Oke. Dilanjutkan kedua, Planning. planning. Dilanjutkan develop preliminary product. Oke, dilanjutkan. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, sampai nanti dissemination and implementation. Oke, ini langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan yang nanti akan kita gunakan untuk proyek mata kuliah kita. Nah, kita lihat dulu di LMS saya telah menuliskan apa sih sebenarnya research and development itu. Si Brock-Engel nanti kayak gini nanti bisa jadi kutipan ya. Diperhatikan terlebih dahulu teman-teman. Nanti kalau ingin menuliskan skripsi sebagai pengingat juga seperti ini nanti bisa dijadikan kutipan. Beliau menyampaikan R&D ini kalau melihat istilah R&D maka arahnya kepada research and development. Is a process suatu proses untuk apa? Used to develop. Ada T-nya enggak ya? Enggak ada ya kayaknya. Untuk mengembangkan, develop. Tetapi tidak hanya mengembangkan seperti itu. Ada lanjutannya, and validate. Untuk memvalidasi juga. Yang dikembangkan dan divalidasi apa? Educational produk pendidikan atau pembelajaran. Dan arahnya di kita ini adalah media sesuai dengan mata kuliah kita. Nah, ini Brock-Engel. Seperti ini nanti akan jadi kutipan kalau nanti skripsinya pengembangan media atau pengembangan yang lain tentang kita pendidikan. Oke, masih fokus? Masih. Halo. Hai. Halo. Oke, saya akan sederhana menyampaikan mengulang kembali yang ada di RMS. Setelah ini di 50 menit terakhir nanti kita akan mendesain produk pengembangan. Oke, yang pertama
research and information collecting. Apa itu? Research, penelitian, Pengumpulan data. Nah, mengumpulkan informasi, information collecting. Jadi yang pertama, kita sebelum mengembangkan kita sudah mengumpulkan informasi. Kemarin kita sudah magang di kelas, kemudian melihat media-medianya apa saja. Nah, kita bisa mengumpulkan informasi kira-kira media apa yang dibutuhkan untuk proses pengembangan. Kemudian yang kedua, planning. Apa? Merencanakan. Kita merencanakan kira-kira pengembangan apa yang akan kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, develop preliminary from a product. Benar ya? Ya. Pengembangan awal. Jadi kita mengembangkan awal dari produk yang akan kita kembangkan atau yang kita planningkan tadi. Yang keempat, Uji coba. preliminary field testing. Uji coba awal. Preliminary. Jadi kita uji coba di awal tentang pengembangan awal kita. Setelah uji coba, maka akan jadi yang kelima itu Revisi produk. main product revision. Akan kita revisi sehingga akan menjadi produk baru dari langkah yang keempat. Kemudian setelah kelima, langkah keenamnya apa? Main field Uji coba kembali. diuji lagi, tapi lebih lebih inti, lebih Terbatas. kalau di ini namanya tadi kecil, ini yang terbatas. Nah, yang ketujuh merevisi dari langkah yang keenam. Yang kedelapan, Uji coba lagi. operasional field testing. Apa bedanya langkah ke-8 dan ke-6? Kalau yang tadi terbatasnya selalu luas. Oke. Lebih banyak. Lebih luas, operasional, lebih kepada bagaimana penerapan media yang akan kita kembangkan tadi kita uji coba. Kemudian ke-9 itu sudah menjadi final product. Nanti akan ada revisi sehingga menjadi produk yang selesai, dan langkah terakhir adalah diseminasi dan implementasi. Oke, itu yang akan kita pelajari. Oke, sudah dibaca ya di LMS saya tentang 10 langkah ini ya. Nah, hari ini dalam 50 menit terakhir saya akan membagikan kepada kelompok masing-masing untuk menyelesaikan suatu proyek, di mana proyeknya adalah mendesain langkah pengembangan ini menurut Bogenggar. Oke, kita bagi dulu. Oke, silakan dicermati. Udah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, sudah ya? Ya. Oke, silakan. Kalau sudah, ada yang mau menyontohkan satu? Ini. Silakan. Dibacakan ke teman-temannya langkah di sini. Oke, dibacakan Mas Arif. Ya, kita sekelompok dengan Mas Joko rencananya akan mengembangkan media pembelajaran IPA di sekolah dasar. Oke, materinya tidak materinya. Materinya nanti berkaitan dengan Materi IPA kan banyak tuh. ya lingkungan, Lingkungan. ekosistem ya. Sistem lingkungan. Terkait research and information collecting, nanti kita menganalisa kebutuhan terlebih dahulu dan studi literatur terkait media pembelajaran apa yang ada di media pembelajaran IPA yang ada di SD. Terus nanti kita akan merencanakan tujuannya apa, memperkirakan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian, merumuskan kualifikasi peneliti, dan membentuk partisipasi dalam penelitian. Oke. Kemudian di tahap develop preliminary of product, itu kita membuat desain produk terlebih dahulu yang dikembangkan berkaitan dengan ekosistem, kemudian menentukan sarana prasarana yang dibutuhkan selama penelitian, menentukan tahap-tahap pengujian desain di lapangan. Yang kesembilan, revisi akhir akan dilaksanakan berdasarkan masukan dari uji kelayakan. Langkah ini akan semakin menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan.
Yang ke-10 terakhir, diseminasi dan implementation. Kita akan mempublikasikan hasil produk yang dikembangkan agar dapat diimplementasikan secara umum atau dalam lingkup yang lebih luas. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Belum selesai. Nah, sekarang silakan ada pertanyaan atau komentar dari kelompok lain. Sudah bagus. Sudah bagus. Harus ada ditanya. Bagus. Bagus ya. Keren, kelompoknya pinter kok. Pinter kelompoknya. Berarti kalau itu saya yang nanya nanti. Berarti yang dikembangkan apa kelompok 1? Media pembelajaran IPA sekolah dasar yang berkaitan dengan materi ekosistem. Kelas berapa berarti? Kelas 5. Kelas 5. Iya, kelas 5. Kelas 5 atau kelas 4 itu ya? Kelas 4 kalau nggak salah. Nah, nanti dicek kembali ya terkait kurikulumnya. Bagus. Kemudian saya tanya di apa namanya, di preliminary field test apa yang dikerjakan? Tahap yang keempat. Ya. Karena tadi yang ketiga kita mengembangkan pengembangan awal, nanti kita akan mencobakan terlebih dahulu desain awal kita. Di tes dulu. Ya, di tes. Di mana itu? Di satu sekolah. Satu sekolah. Ya. Sekolahnya sudah ada? Rencananya tempat penelitiannya, tempat kemarin Mas Joko magang. Ada. Oke, Gus. Tepuk tangan untuk kamu 1. Oke, bagus ya. Tadi sekali lagi ini adalah salah satu proyek mata kuliah kita, nanti dilanjutkan di rumah untuk menyusun kerangka pengembangan media pembelajaran di sekolah dasar. Nanti disesuaikan dengan kurikulumnya. Kalau misalkan materi ekosistem itu dicek kembali di kelas berapa, kemudian kompleksitas materinya apa, sehingga nanti medianya tepat dan akan menjadi media yang cocok dan layak untuk diterapkan di sekolah dasar. Oke, bagus. Nanti proyeknya itu silahkan diketik, dirapikan, kemudian dimasukkan ke LMS seperti biasa. Baik, Pak. Setiap proyek kita, setiap tagihannya silahkan dilengkapi dan dipastikan setiap ada kegiatan di LMS dikerjakan. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ini sudah semester akhir. Semoga kalian bisa lulus tepat waktu dan nanti skripsinya segera diselesaikan, ya, sehingga nanti akan bisa tepat waktu, tidak ada kendala. Oke, selamat jumpa kembali minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Cukup. Alhamdulillah alamin, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.